Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iktafa bi asadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib, dan semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya kita kembali berjumpa dalam majelis ini untuk sama-sama mentadabburi, menghayati dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar ia menjadi cahaya yang memandu kita untuk sampai pada kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan itulah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu atau anhuma. Beliau mengatakan khatabalana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hajjatil wada'. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah untuk kami pada haji wada, haji perpisahan. Di dalam isi khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau berpesan, inni taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Sepanjang kalian berpegang teguh pada kedua perkara itu, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus mewasiatkan kepada umatnya untuk benar-benar secara sungguh-sungguh dan serius berpegang pada sunnahnya. Sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa'adhana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maw'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wajilat minha al-qulub wa zarafat minha al-uyun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada kami. Nasihatnya sangat mendalam, menyentuh hati, sampai-sampai orang yang mendengarkannya menangis berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatu muwaddi'in. Sehingga kami pun berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seolah-olah nasihat Anda ini adalah wasiat perpisahan. Jadi ketika para sahabat mendengarkan nasihat Rasulullah itu, mereka menganggap ini semacam wasiat perpisahan. Sepertinya Rasulullah Shallallahu
tidak lama lagi akan pergi jauh. Maka para sahabat bertanya, ausina, tambahkan kepada kami wasiat pegangan. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku nanti, maka niscaya dia akan menyaksikan perselisihan dan perbedaan yang sangat banyak. Jadi perselisihan dan perbedaan yang terjadi pada umat Muhammad SAW hari ini adalah sesuatu yang telah dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau wafat. Dan hal itu telah disampaikan, kekhawatiran itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya sebelum beliau wafat. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku nanti, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak. Lalu bagaimana solusinya menghadapi perselisihan itu? Rasulullah memberikan solusi praktis. Siapapun yang menjalankan dan mengamalkan solusi ini, maka dia tidak akan tercederai oleh banyaknya perselisihan yang terjadi di kemudian hari. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian mengambil sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifahku yang telah mendapatkan petunjuk setelahku, yaitu sunnahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sunnahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sunnahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, serta sunnahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sunnahnya mereka ini, para khulafaur rasyidin, telah diwasiatkan atau telah direkomendasikan secara khusus oleh Rasulullah SAW untuk umatnya agar mereka mengambilnya atau mengamalkannya demi menyelamatkan mereka dari pusaran perselisihan yang arusnya sangat deras menenggelamkan banyak orang di akhir zaman sepeninggal Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Sunnahku ini dan sunnah khalifah-khalifahku ini, tamassaku biha, genggam erat dia, jangan lepaskan, agar dia tidak lepas oleh arus perselisihan yang sangat deras. Maka kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit dia dengan gigi geraham kalian. Jadi ini mengilustrasikan tentang kuatnya seseorang memegang prinsip sunnah-sunnah itu. Dia tidak boleh hanya mencukupkan diri ketika memegang prinsipnya dengan genggaman tangan. Supaya memastikan dia tidak lepas, tambah dengan gigitan gigi geraham agar benar-benar lengket dan kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam segala hal, apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam urusan ibadah. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara baru itu
yang menjadi biang kerok terjadinya banyak perselisihan pada umat ini. Munculnya perkara-perkara baru di tengah-tengah umat menjadi pemicu munculnya berbagai bentuk perbedaan, perselisihan, dan pertikaian di tengah-tengah umat ini. Itulah wasiat dan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti agar seseorang tidak hanya bersandar, berpegang teguh hanya pada salah satu di antara keduanya. Saya mau belajar Al-Quran saja. Bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah membaca dan mempelajari hadis-hadis Rasulullah. Yang dia mau pelajari hanya Al-Quran saja. Ya, banyak keadaan kaum muslimin seperti itu. Fokus hanya pada satu sisi belakang. Al-Quran, saya mau ikut Al-Quran saja. Apa yang terdapat penjelasannya di dalam Al-Quran, itulah yang saya akan amalkan. Dan dia sama sekali tidak mau menoleh pada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mengucapkan kalimat yang sesungguhnya merendahkan sunnah Rasulullah atau meremehkannya. Ini kan cuma sunnah, bukan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti sikap seperti ini. Ala yushiku rajulun syab'ana yattaki'u ala arikatihi yaqulu alaikum bihadzal kitabi fama wajadtum fihi min halalin fa'illu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang makan kekenyangan, dia sandar di sofanya, di kursinya, sambil dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian mengambil kitab ini saja. Apa yang kalian dapati di dalam kitab ini halal, itu sajalah yang kalian halalkan. Dan apa yang kalian dapati pada kitab ini haram, itu sajalah yang kalian haramkan. Rasulullah mengatakan, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah oleh kalian bahwa aku telah diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang serupa dengannya. Apa yang serupa dengan Al-Quran? Yang serupa dengan Al-Quran adalah sunnah, adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak boleh hanya mempelajari Al-Quran saja lalu mengabaikan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh hanya mengamalkan Al-Quran saja lalu meninggalkan pengamalan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah mewanti-wanti bahwa nanti ada orang yang hanya mau mencukupkan diri mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran saja. Adapun sunnah-sunnahnya dia tidak mau pelajari dan dia tidak mau amalkan. Maka Rasulullah sekali lagi menegaskan untuk umat ini, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah oleh kalian bahwa aku telah diberikan Al-Quran dan yang serupa dengannya, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terkait dengan Al-Quran dan Sunnah,
Keduanya adalah cahaya yang akan membimbing dan menuntun siapapun yang mengikutinya pada jalan-jalan keselamatan dan jalan-jalan keistiqamahan, sehingga dengan tuntunan itu dipastikan dia akan selamat. Mari kita buka salah satu di antara keterangannya yang sangat tegas di dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah pada ayat yang ke-15 dan ke-16. Pada ayat yang ke-15-nya kita langsung ke ujungnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian, wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian, apa itu? Nurun wa kitabun mubin. Nur, cahaya. Kitabun, kitab Al-Quran. Mubin, yang nyata. Ada cahaya, ada Al-Quran. Para ulama kita mengatakan nur yang dimaksudkan di situ adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang membawa cahaya dan Al-Quran. Apa fungsi daripada cahaya yang dibawa oleh Rasulullah dan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah? Fungsinya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberikan hidayah, petunjuk dengan cahaya dan kitab tersebut siapapun yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan memberikan hidayah, petunjuk kepada mereka ke jalan istiqamah. Jadi fungsinya ma'asyiral muslimin adalah mengarahkan siapapun yang menginginkan keridhaan Allah pada jalan-jalan keselamatan. Subulas salam. Subul, jalan-jalan, bukan hanya satu jalan. Berarti jalan-jalan keselamatan banyak, dan kita harus memastikan bahwa pada setiap jalan yang kita lintasi dalam kehidupan ini, kita harus selamat. Secara garis besar, dalam kehidupan ini kita akan melintasi beberapa jalan. Yang pertama, kita akan melintasi jalan pendidikan. Ingat, semenjak kecil kita belajar di berbagai lembaga pendidikan yang berbeda. Pastikan di jalur pendidikan itu ketika Anda melintasinya, Anda selamat. Sebab banyak orang yang melintasi jalur pendidikan hari ini, dia tidak selamat. Tidak selamat agamanya, tidak selamat etikanya, tidak selamat ibadahnya. Betapa banyak orang-orang yang belajar, terdidik, tetapi tidak melaksanakan ibadah sama sekali, tidak beretika sama sekali dengan etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bukan karena dia tidak belajar. Dia belajar, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah. Maka dengan ilmunya dia tidak selamat. Kemudian ma'asyiral muslimin, kita juga pasti akan melintasi jalan ekonomi. Di jalur ekonomi ketika kita melintasinya, pastikan bahwa Anda selamat melintasi jalan ekonomi tersebut.
Sebab banyak orang masyarakat muslimin ketika berada di atas jalan ekonomi, hancur agamanya, hancur ibadahnya, hancur etikanya, hancur akhlaknya. Wa'iyadzubillah. Dan orang-orang beriman atas petunjuk cahaya dari Rasulullah SAW di jalur ekonomi, dia tidak akan tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang beriman yang berada di jalur ekonomi di dalam surah An-Nur ayat ke-37. Rijalul la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakat. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis dan perdagangannya, oleh jual beli yang dilakukannya dari zikrullah, mengingat Allah. Sesibuk-sibuknya dia berbisnis di jalur ekonomi, dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berzikir, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Sesibuk-sibuknya dia di jalur ekonominya, berbisnis, berniaga, berjual beli, dia tidak lupa dengan sholatnya. Wa ita'iz zakat, dan membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar, karena dia takut pada suatu hari nanti di mana pandangan dan hati manusia berulang-balik diguncang oleh keadaan. Kondisi itu ma'asyiral muslimin ada dua. Kondisi di mana mata terbelalak, hati berguncang, berbolak-balik, yaitu kondisi sakaratul maut dan kondisi hari kiamat. Wa'iyatubillah. Kemarin ma'asyiral muslimin, beberapa hari yang lalu kami diminta untuk mengunjungi pasien di rumah sakit Tajuddin Khalil, ya. Beberapa hari yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu. Ternyata sampai di sana pasien sudah wafat dan telah dipindahkan ke kamar jenazah. Ya, tetap kami ke sana. Lalu bertanya kepada putrinya yang juga seorang bidan bekerja di rumah sakit tersebut, bagaimana keadaan bapak sebelum wafatnya? Apa yang beliau ucapkan? Putrinya mengatakan, ya bapak selalu beristighfar, diingatkan, ya, meskipun dia mengerang sakit, yang diingatkan untuk istighfar. Jadi dia istighfar sampai pingsan, siuman disuruh lagi istighfar, begitulah seterusnya sampai kalimat terakhir ketika dia merasakan sakit yang luar biasa, dia takbir dan mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, pingsan, koma. Tidak lama kemudian wafat. Subhanallah ma'asyiral muslimin. Mengucapkan zikir ma'asyiral muslimin menjelang kematian itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda keistiqamahan seseorang berada di atas zikrullah. Tidak semua orang dikaruniai kalimat-kalimat zikir pada saat sakaratul maut. Sahabat saya Pak Soleh, ya, beliau masih bekerja di rumah sakit Wahidin. Ya, kalau di sini ada yang bekerja di rumah sakit Wahidin, bisa ketemu dengan beliau. Pernah saya sampaikan juga kisahnya di sini, kalau tidak salah ya. Suatu hari kita bercerita tentang sakaratul maut, ya, pengalaman-pengalaman menghadapi orang sakaratul maut. Beliau mengatakan, Ustaz, saya menghadapi pasien yang saya tahu bahwasanya pasien itu sudah masuk waktu? Belum nih? Di mana pasien itu ma'asyiral muslimin yang menurut pengalaman beliau sudah menjelang ajal,
mumpung masih bisa diajak berkomunikasi, maka beliau memanfaatkan momen itu untuk mentalkin beliau. Maka ditalkinkanlah beliau, ditalkin la ilaha illallah. Tapi jawabannya apa? Bapak itu mengatakan otoku doena. Kaget sahabat saya, Pak, jangan ucapkan itu, ucapkan la ilaha illallah. Tapi bapak itu tetap mengatakan otoku doena. Sampai pada akhirnya dia wafat dengan kalimat otoku doena. Dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kaget sahabat saya ini, dia keluar dari ruangan itu cari keluarganya. Setelah menyabarkan mereka, dia bertanya, ini pekerjaannya bapak ini apa? Ternyata pekerjaan bapak itu juragan mobil truk. Ya, di kampungnya banyak mobil truknya. Menjelang asar dia sudah tunggu itu semua mobil truk dan sopir kreditnya. Dia tagih uangnya, setorannya. Begitulah setiap hari. Seseorang masyarakat muslimin yang disibukkan dengan pekerjaannya, kalau kita lihat ya dalam kehidupan sosial, kalau dia terlalu sibuk dengan perniagaannya, bisnisnya, biasa dia lupakan itu panggilan Allah azan. Lewat semua azan, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, lewat semuanya. Mengapa? Masalah ekonomi. Maka pastikanlah di jalur ekonomi ini kita selamat masyarakat muslimin. Ikuti cahaya Al-Quran dan Sunnah, Anda selamat. Apalagi jalur yang akan kita lintasi dalam kehidupan ini, kita pasti akan melintasi jalan politik. Kita masing-masing punya pilihan politik ya. Pastilah setiap kita punya pilihan politik, karena jalur itu harus kita lewati. Nah, di jalur ini pastikan Anda selamat ketika melintasinya. Jalur budaya, masing-masing kita punya budaya. Di jalur budaya ini ketika Anda melintasinya, pastikan Anda selamat. Caranya bagaimana? Ikuti tuntunan cahaya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tuntunan ini akan mengarahkan Anda pada semua jalan-jalan keselamatan. Bukan hanya satu jalan. Seluruh jalan keselamatan Allah akan berikan kepada Anda sampai Anda tiba di finishnya, di ujungnya. Ketika Anda di dunia ini mengucapkan kalimat terakhir la ilaha illallah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, terkait dengan cahaya kebenaran ini Al-Quran dan Sunnah, ambil dia dari manapun dia berasal. Makanya tema kita ma'asyiral muslimin, jangan menolak cahaya hanya karena berbeda lampunya. Lampu boleh berbeda, tapi cahaya tetap sama. Cahaya itu kalau dia adalah cahaya, ambil dia. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran cahaya Allah itu datangnya dari sisi Allah, maka jangan sama sekali engkau menolaknya. Meskipun cahaya itu berasal bukan dari kelompok Anda, bukan dari sesama suku Anda, bukan dari komunitas Anda. Dalam sebuah hadis, ya, meskipun riwayatnya, sanadnya ini lemah ya, tapi banyak jalurnya. Fadi majmu'i turutiha, dengan semua jalur-jalur periwayatannya para ulama menghasankan hadis ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dallatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah kebenaran itu adalah barang tercecernya orang-orang beriman. Di mana saja ia dapatkan, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya. Contohnya begini ma'asyiral muslimin. Kalau ada HP kita tercecer ya, dhalla itu barang tercecer, barang hilang. Lalu kita menduga bahwa HP itu tercecernya di satu jalan. Kita telusuri jalan itu. Bagaimana kita menelusuri jalan itu? Bagaimana kira-kira? Kita noleh kanan, noleh kiri, ya kan? Mencari-cari. Kita sibuk mencari-cari, fokus pada semua perkara-perkara.
Tetapi tidak semua yang kita lihat kita ambil. Kita hanya mencari satu, yaitu HP yang tercecer. Nah, ma'asyiral muslimin, kebenaran itu, al-haq, kebenaran itu barang tercecernya orang beriman. Berarti kalau kita dalam kehidupan ini sibuk mencari kebenaran, lihat ke kanan cari kebenaran, lihat ke kiri cari kebenaran, menoleh ke belakang cari kebenaran, menatap ke depan cari kebenaran. Setiap apa yang kita lihat tidak kita ambil, karena tidak semua yang kita saksikan semuanya benar. Banyak diantaranya keliru, maka kita tidak ambil, tidak asal comot, ya kan? Budaya kita perhatikan budaya, ilmu kita perhatikan ilmu, politik kita perhatikan politik, tapi tidak semua budaya, tidak semua ilmu, tidak semua politik kita ambil semuanya, ma'asyiral muslimin. Kita hanya mencari yang benar-benar saja. Dan di mana saja kita temukan kebenaran itu, meskipun bukan pada kelompok kita, bukan pada guru kita, bukan pada organisasi kita, kita yang paling berhak untuk mengambil kebenaran itu. Jangan pernah menolak kebenaran hanya karena bukan guru kita yang menyampaikannya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan, semoga hal ini memberikan motivasi kepada kita untuk memanfaatkan sisa-sisa hidup kita lebih sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali waktu Isya sudah masuk ya? Oh belum, masih berapa menit? 15 menit. Bagaimana kita lanjutkan penyampaian materi atau kita buka sesi tanya jawab dan diskusi ya, terkait dengan materi yang telah disampaikan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak apa-apa mengangkat tangan ya, dan kita tetap melanjutkan. Ada? Tafadhal, silakan. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini bicara Ustaz mengenai takwa. Ya. Setiap orang kan mempunyai tentang takwa. Ya. Jadi saya ini Ustaz. Ya. Apa saya itu akan dalam menurut semua Ustaz. Ya. Ya. Karena namanya Quran sampai saya Ustaz. Yang kedua, ada dialog bahwa orang bertanya dengan perkataan Allah, tapi kenapa orang tidak mau memegannya? Jadi pertanyaannya, apakah ini orang berkoloni atau tidak? Orang ini atau tidak? Dia tahu bahwa perkataan Allah, dia sedang melakukan. Apakah ini orang atau tidak? Atau ya. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tanggung jawab ma'asyiral muslimin, Rasulullah telah mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang kalian pimpin. Minimal ini kita memimpin diri kita sendiri. Kita mengendalikan mata, telinga, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan. Dan setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita memimpin mata kita, mengendalikan telinga kita. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', kata Rasulullah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an ilmi fima amila fi, tentang ilmunya, apa yang sudah dia kerjakan. Kemudian an jasadihi fima abla, tentang anggota badannya ini semuanya, kenapa ia menua. Ya. Wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaq, tentang hartanya dari mana ia peroleh, ke mana ia belanjakan.
wa an umrihi fima afna, tentang usia hidupnya kemana dia habiskan. Ya. Lalu kemudian yang memimpin keluarga akan ditanya tentang anggota keluarganya. Dia harus bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya. Demikian pula pemimpin-pemimpin di atas level keluarga, RT, RW, ya, semuanya akan dimintai apa yang ia lakukan dalam kepemimpinannya. Jika ia ceroboh ma'asyiral muslimin, maka sungguh sangat berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia secara pribadi selamat, tetapi boleh jadi secara kolektif ketika mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dia tersandung masalah. Oleh karenanya dahulu ma'asyiral muslimin, dahulu para salaf itu menolak diberikan jabatan apapun. Di antara mereka itu rela dipenjara ma'asyiral muslimin hanya karena menolak jabatan qadhi. Imam yang 4 nih, ya, rata-rata mereka sudah dipenjara semuanya hanya karena menolak jabatan qadhi, ya. Pada di wilayah yang mereka diam. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan seterusnya, rata-rata mereka itu sudah mengalami penjara karena menolak jabatan tersebut. Yang kedua ma'asyiral muslimin, terkait dengan orang yang yakin dengan kebenaran Allah tetapi menolaknya, ya kan? Tidak mau mengamalkannya. Terkait dengan masalah ini ma'asyiral muslimin, orang-orang kafir itu, bahkan setan sendiri, setan itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi dalam surah Allah musta'an, dalam surah Ibrahim, ya kan? Ya, dalam surah Al-Hijr, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka laminal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Syaitan mengatakan, iblis mengatakan, ya Allah, berikan aku usia yang panjang, berikan aku tangguh sampai hari berbakti. Lalu Allah mengabulkan permintaannya. Kamu diberikan usia panjang, diberikan tangguh sampai hari berbakti. Setelah diberikan karunia umur panjang, apa yang dilakukannya? Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah menetapkan aku ini makhluk tersesat, maka aku akan menghiasi kejahatan untuk manusia, dan dengan cara itu aku akan menyesatkan mereka semua. Ada orang berdoa kepada Allah minta karunia, setelah diberikan karunia itu, dikasih uang, dikasih mobil, semua karunia itu dipakai untuk bermaksiat melawan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah iblis. Iblis itu bermaksiat kepada Allah bukan karena dia tidak yakin sama Allah. Dia yakin sama Allah, ma'asyiral muslimin. Bahkan dia berdoa meminta usia panjang kepada Allah. Tapi ketika Allah memberikannya, iblis menggunakan semua karunia itu untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ikuti caranya iblis. Berdoa minta-minta sama Allah, ketika sudah diberi, apa yang diberikan kepadanya dipakai untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah mengatakan, dan carilah melalui apa saja yang Allah berikan kepadamu negeri akhirat. Jadi kita disuruh di dunia ini mencari negeri akhirat, menggunakan apa saja yang Allah karuniakan kepada kita. Pakai HP, Allah kasih kita HP, gunakan HP untuk mencari akhirat.
Allah kasih kita uang, gunakan uang itu untuk mencari akhirat. Allah kasih kita kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk mencari akhirat. Apalagi anggota tubuh ini, Allah kasih rambut, mata, alis, telinga, dan seterusnya. Gunakan semua di dunia ini untuk mencari akhirat. Ketika kita telah sibuk, sesibuk-sibuknya mencari akhirat, datang peringatan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Tapi sekarang masyarakat muslimin, manusia terlalu sibuk mencari dunia sampai peringatannya terbalik, wala tansa nasibaka minal akhirah, jangan lupakan bagianmu di akhirat. Padahal nasihatnya bukan seperti itu. Nasihatnya, jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Mengapa nasihatnya seperti itu? Karena orang-orang beriman hampir-hampir lupa bagiannya di dunia ini karena terlalu disibukkan mencari akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah engkau semasa hidupmu di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan sama sekali melakukan kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kejahatan. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan semua karunia Allah Subhanahu wa taala, mau ilmu, karir, jabatan, fasilitas hidup, rumah, kendaraan, uang, alat telekomunikasi, bahkan tusuk gigi sekalipun ma'asyiral muslimin yang paling remeh, gunakan semua fasilitas itu untuk mencari negeri akhirat. Jangan sampai kita membersihkan gigi kita dengan tusuk gigi dari makanan haram yang terselip di sela-sela gigi kita. Karena itu artinya kita menggunakan tusuk gigi itu untuk membersihkan sesuatu yang sebenarnya masuk dalam tubuh kita dari jalur yang haram. Wal'iyadzubillah. Kalau masih ada pertanyaan, ya. Sudah habis ya waktunya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah hampir masuk, maka kita sempurnakan perjumpaan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga kesalahan-kesalahan yang tersampaikan pada sepanjang majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.